Nahdien itu bukan NU. Nahdien itu makhluk tersendiri yang nggak peduli Said Agil melakukan apa saja. Mereka kalau ormas Islam gampang dibeli, DPR gampang disogok, pemerintah gampang dikendalikan. Tadi saya buka YouTube dan menemukan channel Tol Langit. Di situ ada video yang berjudul Cak Nun kesambet lagi. Saya penasaran, kok judulnya Cak Nun kesambet lagi? Dalam hati saya berpikir, bukankah kemarin dia sudah kesambet? Kok ini kesambet lagi ya? Kemudian video itu saya buka, dan ternyata memang benar, Cak Nun sedang kesambet. Namun berbeda dengan yang kemarin ya. Kali ini kesambetnya, Cak Nun itu mengatakan kalau Nahdien itu bukan NU. Kemudian di pidatonya tersebut itu intinya atau garis besarnya itu merendahkan Nahdlatul Ulama atau bisa dikatakan menghina Nahdlatul Ulama. Kalau yang kemarin beberapa waktu yang lalu itu kan kesambetnya itu karena dia mengatakan bahwa Jokowi Fir'aun itu ya, kemudian mengatakan pejabat yang lain Haman, kemudian mengatakan Antoni Salim Korun dan lain sebagainya ya. Dan itu videonya sudah diklarifikasi oleh Cak Nun. Namun klarifikasinya juga aneh. Banyak orang yang menanggapi dan berkomentar miring tentang tanggapan Cak Nun tersebut. Sebab di video itu yang katanya permohonan maaf, itu tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan permintaan maaf kepada Jokowi atau kepada Bapak Luhut atau kepada Bapak Antoni Salim. Jadi permintaan maafnya itu hambar, ngambang, tidak jelas. Tujuannya itu siapa itu tidak jelas. Cuma di video itu setelah saya melihat dia itu malah memohon ampun kepada Allah. Padahal yang namanya dosa atau kesalahan dengan umat manusia itu yang pertama kali dimintai ampun atau pertama kali dimintai maaf itu adalah orang. Setelah orang baru kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu mau mengampuni jika orang yang disalahi tadi mau memaafkan. Itu yang kemarin ya. Dan di video klarifikasi itu dia juga mengatakan kalau dia itu sedang kesambet atau sedang kerasukan. Jadi dia itu tidak tahu sebab mengucapkan Jokowi Fir'aun itu tidak tahu asalnya itu dari mana. Dari bisikan setan atau dari Dajjal atau dari iblis, itu dia tidak paham. Makanya apa yang ia sampaikan itu dia sendiri tidak mengetahui maksudnya dan tujuannya. Jadi bisa dibayangkan ya, misalkan orang mengatakan sesuatu kemudian dia sendiri tidak tahu apa yang ia ucapkan, itu kan sangat berbahaya bagi pendengarnya. Sebab yang mengatakan saja tidak paham, bagaimana dengan yang mendengar, begitu ya. Terus yang tadi yang soal menghina Nahdien, yang menghina Kiai Said Akil Sirot, ini juga sangat berbahaya ya. Sebab harusnya itu yang berbicara atau yang berkomentar tentang NU itu adalah orang-orang NU. Kalau orang di luar NU itu sebaiknya jangan bicara tentang NU, karena nanti pasti salah tafsir, salah paham, dan malah bisa menimbulkan fitnah dan membahayakan bagi orang di luar NU maupun orang di dalam NU. Karena yang tahu NU itu ya orang NU. Kalau orang luar NU mungkin tahu tapi cuma sedikit. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu ya kalau Cak Nun aja sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai apa rois atau apa istilahnya ya, yang punya pengikut banyak itu bisa kesambet, bisa kerasukan, bisa tidak tahu apa yang ia ucapkan itu sumbernya dari ilham atau dari iblis. Lah bagaimana dengan pendengarnya atau pengikutnya? Kan lebih mengerikan lagi, lebih parah lagi. Jadi bisa kita simpulkan sendiri bahwa seharusnya kita memang harus berhati-hati jika mendengarkan atau menyimak pelajaran-pelajaran dari Cak Nun. Jadi kita harus jeli ya. Kita berpikir kalau misalkan Cak Nun bercerita tentang apa atau misalkan Cak Nun berceramah tentang apa, kita harus berpikir ini dari setan, dari ilham, dari iblis, atau dari Cak Nun. Kita memang harus jeli seperti itu ya. Dan cukup sekian dari saya ya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Kita tunggu misalkan Cak Nun kesambet lagi ya, kita bikin videonya lagi.